kita naik taksi dari Rambutan ke Indosiar. Dari Rambutannya itu si supirnya itu udah ngasih 100, yaudah 150 aja katanya ke Indosiar ya. Ternyata udah nyampe Indosiar, si supirnya taksi itu mau dibayar 150. Apa ini? Loh kan tadi 150. 350. Astagfirullahaladzim, kita bawa uang berapa, cuma 500. Ya si dede itu nggak pernah jauh dari saya, dari kita lah, dari orang tua ya, tapi itu mungkin untuk pertama kalinya dia jauh dari orang tua gitu ya, itu yang jadi kepikiran gitu, sedihnya di situ. Terus selama di asrama juga dia katanya kan nggak boleh pegang HP. Nah pas waktu itu sakit, nah itu yang bikin itu sampai saya gimana ke situ nggak boleh, karena kan memang aturannya seperti itu, nggak boleh. Sampai saya dimarahin sama pendukungnya si dede waktu itu. Bapak jangan gitu, cina. Bapak harus yakin karena kemampuan anak bapak. Cina. Kita di sini bapak, kita di sini ada buat anak bapak. Kelas 4 SD itu pengalaman lumayan pahit juga. Ya, jadi ada suatu produk itu waktu itu satu stasiun TV mengadakan lomba nyanyi sama iklan sampo waktu itu, sponsornya sampo. Nah dede alhamdulillah waktu itu emang rambutnya panjang, jadi dia terpilih dan dia juara Kabupaten Cianjur. Nah dari situ ternyata dari orang radio atau dari orang TV-nya itu dede itu juara nggak sampai di sini. Ini masih belum bisa juara, nanti juaranya dilanjut ke di Jakarta katanya. Nah udah di situ Jakarta, tapi ini masih ada syaratnya, kita harus menjual produk samponya itu sampai sebanyak-banyaknya. Nah di situ perjuangan gitu si dede sampai izin ke sekolah. Waktu itu masih kelas 4 ya. Izin ke sekolah untuk berjualan sampo di pasar, jalan-jalan sampai ya si namanya anak kecil sampai kelihatan kucel karena kita keliling-keliling pasar bawa sampo, kita menjual produk sampo. Dan alhamdulillah yang target yang di kabupaten situ, kita yang dikasih ke kita yang harus dijual sama kita harus habis, udah habis. Ya kita juga alhamdulillah udah habis. Yang kita pikir itu yang penting produk itu habis, kita misal bisa lanjut ke Jakarta, ternyata bukan. Ya, kita nunggu-nunggu sampai udah kita belanja baju apa segala macam untuk persiapan, ternyata kita telepon ke orang radio, ini gimana tuh Cianjur? Bapak memang nggak tahu ya, kita tuh kalah, dede tuh kalah. Loh, bertanding aja belum, kenapa kalah? Enggak kan, ini begini katanya kan, orang lain yang peserta lain yang dari Jawa Tengah itu ngejual produknya lebih banyak daripada kita. Lah, ini sebenarnya lomba nyanyi atau lomba jual produk sebenarnya gitu. Iya, Cina. Ini lomba nyanyi tapi disponsori sama produk ini. Tapi kan ini yang dilombakan malah siapa yang paling banyak menjual produk. Udahlah di situ kita tegang. Nah, akhirnya ya udahlah kita pasrah. Ya memang itu belum waktunya, mungkin karena dede juga usianya masih kecil. Nah, itu sebelum masuk ke Indosiar itu kan ada salah satu TV yang mengadakan lomba nyanyi anak-anak, disponsori salah satu sampo gitu waktu itu. Untuk masuk ke Indosiarnya itu kita kebetulan di kampung waktu itu masih pakai TV tabung dan itu masih ada TV relay di situ kan. Kita nonton ada iklan dari Isdahlia, Saiful Jamil di Indosiar. Kita itu juga masih belum percaya karena udah berapa sampai siang malam itu diliatin terus, karena munculnya iklan itu sore aja sama malam kalau nggak salah, karena di siang seharian saya tunggu-tunggu nggak muncul. Akhirnya muncul malam Isdahlia waktu itu. Munculnya di Indosiar dan cara pendaftarannya itu yaitu melalui dari radio ke radio. Waktu itu
kita tanggal berapa pokoknya sekalian ngantar Ibu Haji ke Bandung. Kita ya alhamdulillah Bu Haji ngasih kelonggaran, ya udah. Yang penting anterin kita dulu ke tempat Mang Beni. Kalau nama saya kan waktu itu disebutnya anak saya Beni. Mang Beni langsung ke itu aja, antara Dede aja daftar katanya. Alhamdulillah dikasih keringan, mobil itu bebas kita pakai gitu. Mau di keperluan daftar ke Radio Cosmo waktu itu. Kan pertama kita ke Radio Dahlia. Di Radio Dahlia belum siap karena itu yang ada di daftarnya itu Radio Dahlia sama Radio Cosmo. Ya akhirnya kita lari ke Radio Cosmo ke Jalan Pasteur. Nah di situ kita alhamdulillah udah dapat itu, namanya itu apa sih yang daftar itu? Formulir ya, semacam formulir ya kita yang harus kita isi. Ya. Udah diisi di situ dan kita harus datang tanggal berapa, pokoknya tanggal berapa kita harus datang lagi ke Bandung di hotel yang di Jalan Suci. Nah gitu. Nah pas di tanggal besoknya kita mau audisi, si Dede mau audisi, hari ini kita berangkat. Nah berangkatnya itu alhamdulillah ya waktu itu motor kita udah baru, karena kan perjuangan si Dede dari kelas 3 sampai kelas 6 sampai SMP udah alhamdulillah kita kumpul-kumpul buat beli motor. Alhamdulillah udah kebeli motor baru gitu. Kita pakai motor baru, cuma waktu itu kendalanya kita juga perjalanannya itu lumayan jauh lewat Jalan Ciwidey. Kita perjalanan sampai 5 jam motor karena selain jauh juga kita karena hujan. Si Dede juga sampai kehujanan. Itu mantal juga udah pada robek, jadi karena kita perjalanan jauh terus ya memang kita jalan motor juga nggak pelan-pelan, memang cepet. Sampai di Bandung kita sore jam 4:30 sampai ke Soreang. Si Dede udah mulai keringan, kita mampir di saudara aja, ada di Soreang. Akhirnya ganti baju di situ karena basah dan si Dede kedinginan. Kita langsung ke Bandung kota, ke Padalarang, ke uaknya, ke kakaknya, mamahnya. Di situ kita cuma di situ si Dedenya meriang karena habis kehujanan. Ya di situ udah kita juga udah setengah hati ya. Ya ikut nggak besok, lihat besok. Tapi besok memang dia masih meriang, masih panas badannya, tapi dia semangat. Ya udahlah, kita jalannya Dede insya Allah kuat cina. Nah udah akhirnya langsung ke Jalan Suci. Di Jalan Cikutra gitu, Jalan Suci, di hotel, salah satu hotel di situ. Si Dede dari situ kita karena di itunya daftarnya jam 8 harus sudah kumpul, kita jam 6:30 udah nyampe di tempat. Dan ternyata masih sepi, masih setting di situ. Dan kita di situ juga nggak sempat sarapan karena kita takut ketinggalan. Dan itu berjubalnya orang di situ kan udah banyak banget orang yang udah pada dewasa yang mau daftar. Si Dede itu siapa gitu, di orang-orang yang udah pada dewasa kan udah kejepit, kadang-kadang nggak dikira bukan mau daftar gitu, dikiranya malah sempat disuruh keluar juga, Dedenya keluar, dikiranya dia ngikutin kakaknya lah mau daftar atau gimana. Ternyata dibilangin si Dede, ini saya mau daftar. Oh ya, dia udah mau daftar. Alhamdulillah sih dia kebagiannya itu jam 3 sore. Nah, yang jadi kepikiran semuanya, karena dia belum sarapan, kita aja, ya orang dewasa di luar, udah beli roti apa tuh nggak berani makan, karena anak saya belum makan, gitu. Sampai dia di dalam, dia tuh udah, ya karena kan nggak boleh bawa HP juga, ya nggak bisa. Sampai saya kelilingin itu gedung, ya hotel itu, karena pengen ngelihat anak saya di mana ini, gimana. Sampai nggak bisa kontekan juga, karena nggak boleh bawa HP, nah, masuk. Akhirnya muncul juga jam 3:30 dia udah keluar gitu. Kata Dede sih tadi udah dari awal, juri awal 1, 2, 3 Dede udah itu semuanya udah lolos katanya. Dan Dede nunggu keputusannya nanti malam jam berapa? Jam 2 malam, yang paling terakhir pengumuman jam 2 malam. Nah jam 2 malam kita yang khawatirnya tuh si HP kita tuh nggak ada sinyal waktu itu si SMS kan waktu itu nggak ada sinyal. Akhirnya udah jam 2, wah
nggak ada telepon, nggak ada kabar nih, berarti nggak jadi. 2:30 baru ada kabar, ternyata telepon, Lesti besok ya, besok lolos lah intinya, hari ini lolos, tetapi besok harus ikut audisi yang kedua di hotel yang berbeda. Nah, harus pakai baju bagus, sepatu bagus. Nah, itu kita dikabarinnya aja jam 3 malam. Besok kita harus datang jam 8. Ya gimana mau cari bajunya? Tapi alhamdulillah ya mungkin Allah udah kasih jalan. Kita ke tempat kontrakan kita yang dulu, karena inget di situ ada, ya alhamdulillah banyak tetangga kita juga. Saya tanya-tanya, ada yang sewa baju nggak di sini? Ya sewain. Ada salon katanya yang suka dandanin. Ya alhamdulillah dapat yang biasanya baju dipakai ulang tahun. Ya alhamdulillah dipakai di Dede, ngepas gitu pas. Cuma yang belum itu waktu itu sepatu. Ya kita langsung ke pasar nyari sepatu. Ya alhamdulillah dapat juga walaupun agak longgar waktu itu. Nah sampai ke sana ternyata nyampe ke tempat audisi kedua itu si Dede jam 9. 9:30 kita baru masuk. Nah dari situ juga kita nggak boleh masuk, ya orang tuanya nggak boleh masuk. Nah itu kekhawatiran sebagai, ya kita kan anak saya baru umur segitu, terus belum pengalaman di masalah di gedung-gedung gitu, ngeri juga kan, takut, khawatir sih. Nah kita nunggu itu ternyata belum juga masuk, si Dede masih di atas. Akhirnya saya nyusul, ternyata ya udah boleh di atas, katanya nunggu di atas. Akhirnya si Dede bisa nunggu tuh dari jam 9 pagi. Kita dapatnya jam berapa? Malam jam 11 malam atau jam 12, jam 1 ya. Jam 1 malam baru dapat giliran. Kita sambil nunggu itu karena di situ tuh uang kita tuh bawanya dikit ya, malam dari kampung lah bawa uang sedikit. Kita ngirit-ngirit uang, si Dede sampai lapar pun kita cuma beli roti aja 1, terus minum aja 1 gitu ya. Sedangkan lihat ya peserta yang lain mah udah pada makan lah apa, nasi bungkus lah apa, kita nggak berani karena kan kita ngirit uang waktu itu. Dia beli roti aja 1, minum aja air putih lah maksudnya gitu. Ya gitu aja sampai nunggu sampai malam. Yang kepikiran tuh sampai ya gimana, ditanya tuh si Dede lapar nggak lah, nggak, udah nggak apa-apa, nggak lapar. Sampai jam 11 masih belum, udah jam 12 juga masih belum. Nih udah, ternyata si Dede disimpan paling akhir. Si yang artis awalnya itu udah tahu pas si Dede masuk ke tempat penjurian, dia bilang, nah ini anak nih bagus nih. Pas itu dengerin aja suaranya bagus nih. Itu penjuriannya Bunda Inul sama Saipul Jamil. Terus yang satunya siapa tuh? Bang apa? Benigno. Bang Benigno ya, waktu itu Benigno. Itu ya juri artisnya waktu itu. Tapi si Dede masuk, kita alhamdulillah bisa denger di luar, kita ada kontrol keluar. Pas si Dede nyanyi, semua sampai teriak-teriak yang itu jurinya sama itu yang itu. Terus si yang juri awalnya yang sebelum juri artis, dia diam di luar. Pas si Dede nyanyi sampai gitu, dia sampai nangis, gue sampai nangis yang denger anak ini yang bagus, yang luar biasa. Nah di situ ya kita alhamdulillah si Dede dapat apa itu dapat go gitu, jadi intinya lolos lah go tiket ya dia. Alhamdulillah di situ nunggu sampai berapa bulan kita di median, dan di situ juga kita dikasih tahu ini kalian lolos. Kalian tuh belum tentu bisa lolos ke Jakarta karena kita pilih juga di situ. Nanti yang kepilih nanti kita hubungi. Nah itu kita galau juga di situ. Galaunya tuh ya itu kita diterima enggak, belum nggak ada kabar gimana. Udah berapa bulan kemudian baru ada kabar dari orang Indosiar, dari kreatifnya itu Cilala waktu itu. Alhamdulillah ditelepon, katanya Dede besok kita preskon di Jakarta di Senayan City. Alhamdulillah, nah di situ kita dengan luar biasa kita senangnya. Si Dede juga itu waktu itu sebenarnya masih manggung. Pas pulang manggung dia ada kabar dari situ, udah disuruh ke Jakarta. Nah alhamdulillah waktu itu
kita berangkat ke Jakarta dari Cianjur Selatan naik Elap ke Ibu Haji, ke rumahnya Ibu Haji di Cibeber Cianjur Kota. Nah di situ tidur di situ, terus besoknya jam 2 pagi kita berangkat langsung ke Jakarta pakai ada travel waktu itu, naik travel. Alhamdulillah nyampe Indosiar setengah 6 pagi dan diam di kulinerannya Indosiar itu kita dari setengah 6 pagi sampai jam 1 siang, jam 1 siang. Kata jam 1 siang kita baru berangkat ke Senayan City. Ya, lumayan juga karena di situ kita juga sempat ditanya security ngapain. Nih, ya lumayan lama juga, terus ya itu balik lagi ke bekal kita yang udah minim, terus ngeri juga mau makan. Ya kita makan diusahakan yang sedikit tapi kenyang gitu aja, yang murah tapi kenyang misalnya gitu. Tapi alhamdulillah di situ ada tukang soto ibu-ibu. Kita mau jajannya satu aja, entah dia mengerti atau gimana gitu, ngerti karena nggak apa-apa sok aja, dikasihnya tuh sampai penuh gitu, dikasih makan itu. Si ibu tukang sotonya itu kayaknya yang ngerti aja, kita kelihatan dari kampung mungkin ya. Ya udah soknya bapaknya nggak makan, nggak apa ini berdua aja. Ya akhirnya dia malah ngasih 2 waktu itu, dikasih 2 kita. Ya alhamdulillah ya makan. Tapi terus pas dibayarnya dia tetap udah satu aja bayarnya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ingat sama si ibu itu. Dan akhir itu jam 1:30 kita baru berangkat ke Senayan karena acaranya tuh ternyata jam 4 sore di Senayannya, preskonnya itu. Nah pulang, udah ceritanya disingkat cerita dari preskonnya udah selesai, si Dede udah disuruh nyanyi segala macam, udah selesai. Nah gitu kita mau pulang kampung. Nah itu pulang kampungnya itu nunggu di Senayannya kita tuh selesainya sebelum maghrib, kita nunggu travel karena kita nelpon travel minta dijemput ke situ dari jam ya maghrib, pas maghrib. Ternyata travelnya datangnya setengah 2 malam. Lumayan luar biasa kan, kita nunggu di situ udah dingin, hujan besar, ya perut ya begitulah, udah keroncongan gitu. Ya sampai di situ juga, yaitu untuk perjalanan yang pertama. Ya, untuk selanjutnya karena waktu itu juga kita bolak-balik ke Indosiar, waktu itu belum ada asramanya. Kita masih misalnya setiap mau tampil kita baru berangkat lagi, tapi berangkat. Nah itu selanjutnya kita naik bis gitu. Naik bis bolak-balik ya gitu. Pengalaman juga di bis juga lumayan banyak pengalaman yang pahit juga gitu. Termasuk kita naik taksi dari Rambutan ke Indosiar. Dari Rambutannya itu si supirnya itu udah ngasih 100, ya udah 150 aja katanya ke Indosiar ya. Nah si itu ada bisik-bisik sama temennya itu, saya pernah lihat anak itu di Indosiar katanya. Nah, ternyata udah nyampe Indosiar, si supirnya taksi itu mau dibayar 150. Apa ini? Loh kan tadi 150, 350. Astagfirullahaladzim, kita bawa uang berapa, cuma 500. Gini gimana kamu pulangnya deh? Ternyata ya gitu, ya sudahlah, mungkin itu kita relakan aja gitu ya, memang itu udah perjuangan mungkin ya, udah bayar, kita nggak mau ribut juga gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata ada yang namanya peserta yang dari Jakarta, dia udah nggak punya bapak, dia mengaku kayaknya kalau ketemu bapak ingat sama bapak saya. Sampai mau pulang dia ngasih uang. Si siapa tuh yang di Jakarta itu? Nana itu. Nah, cuma sayangnya sampai sekarang dia lost, kontaknya nggak ada. Kalau seandainya ada mungkin sampai sekarang saya bisa kontak. Dia ngasih uang 200.000. Masya Allah, itu senengnya udah bingung pulang gimana. Ya gimana ya, kita kan waktu itu kita belum ATM juga belum punya, namanya juga orang kampung. Terus ya memakan gimana, uang tinggal 150 lagi, ternyata dikasih 200.000. Alhamdulillah gitu, kita bisa makan. Sorenya makannya tetap langganan di si ibu itu. Alhamdulillah bisa makan dan bisa pulang gitu. Dan pulangnya naik travel, dan alhamdulillah sampai Cibeber juga kita minjemin sama mamahnya Ibu Haji untuk selanjutnya ke kampung gitu. Nah untuk
itu sampai si Dede masuk ke berapa besar lah itu ya. Karena kalau udah masuk 20 besar si Dede udah dimasuk di asrama di yang di apartemen gitu. Ya gitu dari situ si Dede udah nggak bolak-balik, cuma kita aja yang bolak-balik. Alhamdulillah sih kalau yang waktu itu karena si Dede yang dari awal sampai berapa besar itu alhamdulillah bagus, responnya bagus semua. Jadi kita tenang terus, kita juga menyaksikan langsung di situ. Tapi yang bikin ya kita sedih itu kadang karena ya si Dede itu nggak pernah jauh dari saya. Dari kita lah, dari orang tua. Ya, tapi itu mungkin untuk pertama kalinya dia jauh dari orang tua gitu. Itu yang jadi kepikiran gitu, sedihnya di situ. Terus selama di asrama juga dia katanya kan nggak boleh pegang HP. Nah pas waktu itu sakit. Nah itu yang bikin itu. Sampai saya gimana ke situ nggak boleh karena kan memang aturannya seperti itu, nggak boleh. Si Dede sakitnya tuh sampai tenggorokannya panas, sampai dia meriang gitu, sampai suaranya juga nggak ada waktu itu. Pas itu udah mau pindah. udah mau 5 besar itu. Untungnya tuh ada si temennya yang orang Makassar, temennya dia gitu, temen ya peserta juga. Dia bawa HP, dia tuh mungkin entah dia memang dia mah boleh, tapi si Dede doang entah gimana ceritanya, pokoknya dia pakai nomor temennya itu nelpon dengan suaranya yang dalam banget gitu. Dede sakit, Cina. Ya mungkin bisa kalau itu mah izin pulang atau gimana gitu. Ya akhirnya kita kebetulan waktu itu ada, ya kita punya nomor ibu asramanya. Saya telepon ibu minta tolong ya Dede sakit. Dede itu sakit ya. Coba aja periksa sekarang. Kalau memang ibu nggak bisa bawa ke dokter, saya mau jemput Dede sekarang, mau saya bawa ke dokter gitu. Nah, akhirnya ya udah kita tanggung jawab kok semuanya, nggak apa-apa, kita yang tanggung. Ya akhirnya alhamdulillah mungkin dibawa ke dokter si Dedenya, walaupun dengan itu malah kena marah juga, kenapa harus bilang ke orang tua gini ya terus kan kita juga ya si Dede juga mau gimana lagi, dia udah nggak kuat sakit, terus temennya merasa kasihan, tolong ya telepon aja orang tua kamu gitu kan waktu itu. Ya alhamdulillah di situ, walaupun mungkin ya namanya juga kita juga orang awam, terus si Dedenya juga masih kecil, ya bisa gimana lagi, orang sakit masa mau diem gitu kan. Ya alhamdulillah sampai ke final. Nah udah mulai merosotnya itu si Dede dari 10 besar ke bawah lah, ke sini lah. Si Dede mulai di situ banyak dikritisi, banyak itu. Nah, sebenarnya kita nggak sedih ya misalnya sama juri gimana, karena itu ya buat pelajaran juga, buat pengalaman juga, malah seneng kalau saya. Cuma ya yang dikhawatirkan takutnya si Dedenya yang down gitu, takutnya ya, makanya pas beres nyanyi lah gitu, dia turun langsung kita samperin, Dede nggak usah berpikiran, kita tuh nggak usah punya cita-cita pengen jadi juara atau enggak, yang penting kita udah menampilkan yang terbaik, udah usahakan Dede nyanyi sebagus mungkin, udah ya. Dede juga nggak berharap jadi juara juga gitu. Karena kan waktu ya lumayan pedasnya dari juri, cuma kita alhamdulillah senang, berarti kan ya buat nguji mental si Dedenya juga. Ternyata si Dede tuh enggak, kita santai aja Dede katanya. Dede mau juara mau enggak, yang penting Dede udah berusaha, udah gitu. Kalau feeling menang enggak, soalnya kan waktu itu saingannya tuh udah pada dewasa, terus pengalamannya juga udah jam terbang mereka udah artis lah intinya mereka, sedangkan si Dede cuma penyanyi kampung, itu masih belum nggak yakin, terus kita nggak berharap juga, cuma orang lain pendukung Dede banyak yang yakin ya, sampai ada yang pas saya diwawancara sama salah satu radio waktu itu, katanya kan si Dede tuh paling disegani sama peserta lain, katanya si Dede bagus dan si Dede yakin bakal juara. Saya sampai di situ bilang kalau saya nggak sampai ke situ pikiran, nggak sampai ke juara, enggak, karena ya mungkin yang lain masih banyak yang lebih bagus, mungkin bagus lah
termasuk dari pengalamannya loh, yang lain banyak pengalamannya, udah jam terbangnya bagus. Kadang-kadang kan Dede apa gitu. Sampai saya dimarahin sama pendukungnya si Dede waktu itu. Bapak jangan gitu, cina. Bapak harus yakin karena kemampuan anak Bapak, cina. Kita di sini Bapak, kita di sini ada buat anak Bapak. Ya di situ juga kita juga bukan, saya juga bukan berarti merendahkan anak saya, cuma ya kita juga ya nggak mau terlalu berharap gitu aja kan. Ya takutnya ya terlalu berharap tuh di suatu saat nggak nyampe kan kita kecewa, takutnya gitu. Ya kita ke si Dede juga ngasih tahu kita jangan terlalu berharap kita juara, yang penting kita udah berusaha gitu. Iya, oke siap gitu. Ya gitu, cuma dari pendukung Dedenya itu banyak yang ke kitanya jangan gitu Bapak. Saya yakin Dede juara. Pas dari malamnya juara, Dede dapat ya juara lah, itu dapat hadiah mobil gitu. Ya pagi-pagi kita alhamdulillah masih bisa kumpul, bisa tidur di apartemennya Dede gitu waktu itu. Ya sebenarnya kita cuma bersyukur aja gitu, dan kita ya nggak terlalu gimana, oh kita alhamdulillah kita gimana, intinya ya kita merasa oh dia juaranya, enggak, kita bersyukur kan. Dan kita juga di situ ya kita begini juga bukan karena kemampuan anak saya juga, karena di situ juga masih ada orang lain yang membantu anak kita gitu. Ya kita nggak terlalu bangga anak saya juara gini, enggak. Ya coba ya mungkin bisa dilihatnya dari berita-berita atau dari tayangan-tayangan kita, ada nggak di situ, oh anak saya memang hebatnya, nggak ada gitu. Kita justru bersyukur karena banyak yang dukung kita, dan banyak juga yang mendoakan kita. Itu aja yang kita bersyukuri. Alhamdulillah mungkin si Dede udah sampai di sini perjuangannya itu. Dari ya kita juga nggak sia-sia gitu. Cita-cita Dede pengen satu membahagiakan orang tua. Ya terus cita-cita Dede tercapai, pengen jadi artis. Itu aja, dan yang ucapannya itu setiap ditanya itu pengen jadi artis terkenal aja Dede gitu. Dari panggung ke panggung, dari waktu di kampung ditanya sama misalnya sama MC itu jawabannya itu pengen jadi artis terkenal, sama pengen membahagiakan kedua orang tua gitu. Memang dari pendidikan dari orang tua kita dulu juga begitu. Jadi kita tuh harus lebih menghargai terutama yang dari di atas kita, misalnya usianya yang lebih tua. Jangan bukan ke situ juga, pokoknya ke teman, sesama teman juga kita ya intinya jangan tegak lah kita. Itu makanya si Dede sampai sekarang kalau jalan di depan orang juga itu memang kita ngarahkan seperti itu. Kita nggak boleh, nggak sopan lah kata orang tua saya begitu diajarkannya. Ya alhamdulillah si Dede masih menjaga sampai sekarang gitu. Jadi ketemu orang ya seperti gini kan, kita kan nggak tahu orang itu seneng atau enggak, cuma kita penting tujuan kita nggak ada lah begitu untuk orang lain gitu ya. Penting kita semua orang kita hormat gitu aja. Ya itu yang saya banggakan, kalau misalnya kalau prestasi, kalau itu kan orang lain yang menilai gitu. Tapi kalau misalnya untuk attitude, untuk sikap, kita orang tua yang paling merhatikan gitu. Dan alhamdulillah si Dede masih, walaupun dia udah rumah tangga, udah punya anak, udah punya suami, dan dia karir juga udah ya alhamdulillah udah naik. Tapi ya tetap sederhana. Ya itu memang tujuan dia harus ingatnya gini. Ya mungkin ya prestasi bolehlah diraih. Misalnya materi apa kekayaan boleh diraih, tapi kan kita juga harus ingat kita tuh siapa dulunya gitu. Sebenarnya kalau kangen itu pasti ada. Semua orang tua pasti ada. Cuma kita harus sadar juga, karena kan tujuan kita juga pengen mengangkat anak saya supaya jadi orang ya seperti orang sukses. Itu memang bukan hal yang mudah juga. Sekarang alhamdulillah si Dede udah berhasil misalnya
ya kita rasa kangen kayak gitu tetap ada, cuma kita juga harus sadar aja ke situ gitu. Ya kita balik lagi bersyukur bersyukur aja, dan itu mungkin memang dari Dede, ya berkat Dede juga. Ya, kalau ya mungkin ya itu udah jalan dari Allah, ya mungkin melalui Dede gitu. Ya kita syukuri aja, dan kita juga nggak merasa saya banyak followersnya gitu. Nggak ada itu juga mungkin karena simpatinya orang juga mungkin, ya alhamdulillah saya juga bersyukur orang-orang ya nggak bisa bilang gimana ya, pokoknya syukur aja ya. Selain gitu ya alhamdulillah orang masih banyak yang support kita gitu, walaupun ya kita bukan siapa-siapa, cuma orang tuanya Dede gitu, cuma mungkin terbawa lah gitu. Ya kita mah gini aja, misalnya dari kalau ini ke netizen aja, larinya ke netizen yang bilang begini, bilang begitu, bilang gini, ya kita kan intinya lurus aja lah gitu. Tujuannya seperti yang disampaikan ke anak, yang kita tujuannya nggak mau menyakitin orang, yang kita tujuannya yang ya pengennya anak saya kan dari awalnya pengennya anak saya pengen kelihatan sukses, pengen mendukung gitu aja. Ya, udahlah buat apa sih misalnya kita harus ngurusin yang aneh-aneh gitu. Terus kalau misalnya untuk yang di rumah-rumah atau orang pengen minta itu minta ini, ya selama kita mampu, selama kita ada, ya insya Allah gitu kan. Alhamdulillah, walaupun ya kadang-kadang ada juga nih, anaknya udah sukses gitu, nggak kelihatan sih bangun masjid apa segala macam, atau emang cuma kita mah nggak usah digubris yang kayak gitu, karena kita memang diajarkan sama guru ngajinya anak saya. Kalau misalnya beramal apa itu nggak usah kelihatan. Itu yang itu. Kalau yang bilang yang ngebully gitu, yang nge-DM gitu, banyak yang seperti uang banyak itu nggak kelihatan ya anu gitu, ngasih apa enggak, itu mah ya udah, ya memang kita harus ibadah harus diperlihatkan, sama enggak gitu. Yang saya pribadi sebagai bapaknya ini di kampung, dia masih tetap hormat sama orang tua, itu yang saya kagumi. Yang ya lalato sambal gitu sayuran ya, ya termasuk saya suaminya ya senang gitu dia. Kalau istri saya masak memang sederhana ya, kayak ya lumayan si Rizky Makeup juga karena si mama kalau masak kayak lumayan gitu dimakan enak ya, itu yang dirasakan kita sama keluarga gitu. Yang dirindukan ya kumpul ya, pengen kumpul ya. Kita juga memaklumi karena kan ya Dede sibuk, terus Dede juga udah keluarga. Kalau ditanya kangen, misalnya netizen juga, Bapak kangen nggak sih sama misalnya sama Dede kumpul sama, ya normalnya orang tua mah semua juga pasti ada rasa kangen, apalagi yang kita juga merintis si Dede dari nol sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang udah sukses. Ya kalau rasa rindu itu, kangen itu pasti ada lah gitu. Cuma kita juga harus sadar karena Dede kan ya sekarang udah punya keluarga. Terus Dede juga sibuk gitu. Ya kalau lagi ada sempat aja WhatsAppan gitu aja sih gitu. Selalu hormat sama orang. Jangan cuma sama orang dewasa aja, di bawahnya dia harus tetap hormat. Ya, alhamdulillah saya perhatikan juga, mungkin entah cuma saya sebagai orang tuanya, tapi saya menilai Dede ya entah dari tayangan TV, alhamdulillah dia tuh masih memakai saran dari kita orang tua gitu. Alhamdulillah seneng, karena senengnya kenapa? Karena memang cita-citanya dia tuh itu dari dulu, semenjak dia udah juara juga pengen kalau seandainya Dede, karena waktu itu ada konser Syahrini kayak gitu, Dede juga pengen seperti itu. Kalau ya kita ya mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin, kalau memang Allah sudah berkehendak, insya Allah Dede oge punya seperti itu acara konser tunggal atau apa. Karena
Terus Dede dulu juga sempat diledekin juga sama orang. Emang diledekin tuh gini, misalnya Dede sebenarnya Dede waktu di interview di radio apa, Dede cita-cita untuk yang sekarang cita-cita apa? Sebenarnya Dede pengen cepat-cepat punya album. Terus sama yang lainnya di album foto kali. Ya di situ ya alhamdulillah ya mungkin sekarang udah lebih dari album lah, dari album lagu udah lebih lah gitu ya. Cuma ya gitu aja, yang penting dapat masukan dari orang ya, kita yang ngasih tahu masukan dari orang, terima, kita saring mana yang harus kita, yang bagusnya kita ambil, yang jelek-jeleknya udah nggak usah gitu. Yang paling utama saya tolong jaga kesehatan ya, jangan terlalu dipostir juga tuh, karena kan dia suka kadang-kadang sampai malam kerja, pulang sampai kadang-kadang sampai subuh ya. Itu kita sebagai orang tua tetap khawatir, tapi kita juga memaklumi juga karena gini, mungkin saking semangatnya juga, terus ya bisa juga aja mumpung ada lah gitu, mungkin ada project apa segala macam mungkin. Terutama saya pengennya dia jaga kesehatan dan utamakan untuk sekarang kepuasan fans atau penggemar gitu. Misalnya nanti kan yang hadir tuh berarti kan fansnya Dede, penggemarnya Dede. Usahakan itu bikin puas mereka gitu. Kalau dari keluarga ya harapan kami ya semoga semakin, kalau dari keluarga itu kalau orang Sunda bilang itu sih semakin runtut raut, atau kalau di bahasa Indonesia mungkin ya gimana ya, rukun lah mungkin gitu. Rukun sama kita saling menghargai antara suami istri, terus semakin pokoknya nitip anak cucu, nitip anaknya, didikannya, agamanya itu. Terus kalau di karir tolong dijaga juga karir Dede itu apa dari awalnya, itu yang paling saya titipkan ke Dede dibekelin dari awal tuh apa, nyanyi. Bukan berarti saya melarang Dede main sinetron, main dari yang lain, bisnis lain, bukan. Cuma itu bekal Dede dari awal, Allah ngasih bekal ke Dede itu di suara bekal nyanyi. Pengennya itu yang paling dijaga, diutamakan lah gitu, dijaga. Mencek orang Sunda mah dipusti-pusti itu, karena itu bekalnya Dede dari kecil gitu. Saya juga sebenarnya udah ditahan-tahan juga, tapi tetap misalnya udah kayak seperti gini, yang bikin kayak kadang terharu saya tuh misalnya sekarang si Dede pas berjuang, justru dari simpatisan orang, misalnya orang demi termasuk sekarang mau konser banyak yang DM, Bapak kok itu udah habis ya, ayah itunya tiketnya, Masya Allah ada lagi, tapi mungkin nanti harganya lebih tinggi. Berapapun harganya tiketnya, demi Dede saya akan bayar. Nah itu bikin sedih buat saya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Itu yang kadang bikin terharu buat saya gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Kalau saya ngerasa terganggu, enggak. Kadang ya mungkin terganggu ya normal lah sebagai orang tua, apalagi dijelek-jelekin gitu. Cuma saya gitu mah dilewatin aja, karena apa sih kalau ngurusin gitu nggak ada. Yang penting daripada kita mendingan ngedoain anak saya supaya anak saya tetap soleha, sehat. Itu aja daripada kita ngurusin misalnya atau ngebalesin netizen gitu. Tapi kan dari mereka juga nggak sedikit, malah paling banyak itu yang mensupport anak saya. Ya itu kita mikirin gitu. Yang segelintir orang yang nggak suka, tapi yang suka lebih banyak gitu. Itu aja yang kita bikin bersyukur aja lah gitu. Ada seneng, ada khawatir kalau di situ. Misalnya senangnya, alhamdulillah ini satu persatu cita-cita anak saya udah tercapai. Maksudnya cita-cita kan pengen dikenal orang, pengen jadi artis kan. Nah dengan dia diserbu orang, dengan dimintain foto orang, ya itu berarti salah satu udah tercapai sama dia. Cuma ada khawatirnya tuh yang kadang-kadang ya orang tuh nggak, yang sulit membedakan, kadangnya membedakan orang yang berniat baik dan berniat jahat. Nah di situ kadang kita juga agak khawatir gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ya kita alhamdulillah masih dikasih keselamatan, kelancaran.
Ya itu kelemahan Lesti itu di situ. Kadang-kadang dia tuh nggak membedakan ya. Nggak mau membeda-bedain teman, nggak. Berarti dia tuh pikirannya tuh yang penting udahlah kita nggak punya niat jelek sama orang. Tapi kan sedang teman atau pokoknya orang lain kita nggak bisa nyebut temennya atau apa enggak. Dari orang itu nggak tentu. Kadang-kadang ya ada aja sih yang niat gimana gitu, nggak ada, cuma kita udah yang penting kalau seperti saya penting anak saya selamat udah gitu.